Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajil Khairul Amri bersama rekan saya Sherly Elsa, Faradila Abdul, Alfida Nur Ajahra, Tri Nuzulah, Sri Felani, Ainun Aisyah Ayu, Nindi Ayu, dan Selvianti. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat atau pekerjaan Bapak. Kami mendapatkan tugas dari dosen mata kuliah pengembangan profesi konseling untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya, tidak apa-apa, saya berkenan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan persilahkan kepada pewawancara. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana tentang tahapan jenjang pendidikan yang Bapak lalui untuk menjadi seorang dokter seperti sekarang ini. Baik, silakan Bapak dijawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya suara saya kedengaran jelas? Tidak, semua teman-teman semua? Kedengeran, Pak. Yes, Pak. Kurang. Bentar ya. Ya, udah jelas belum suaranya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, baik. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dr. Hendra. Saya dokter yang bertugas di rumah sakit kebetulan pada saat ini. Sebelumnya boleh bisa diperkenalkan satu-satu siapa-siapa saja sini. Perkenalkan diri satu-satu biar lebih akrab gitu. Mulai dari Sherly deh. Ya. Ya. Perkenalkan nama, kedengeran kan? Kedengaran. Perkenalkan nama saya Sherly Elsa Fira, Pak. Iya. Selanjutnya satu kampus semua. Iya, Pak, satu kampus. Yang lainnya, teman yang lain mana? Saya selanjutnya. Ya, Pak, Alfida Nur Ajahra, Pak. Iya. Alpida, oke. Saya Selvianti, Pak. Selfie. Ya, baik Selfie. Siapa lagi ini? Perkenalkan, saya Faradila Abdul. Faradila. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Tri Nuzulah Sukmadewi, Pak. Iya, baik. Ya, baik teman-teman semua. Kembali di pertanyaan pertama tadi ya, masalah jenjang pendidikan ya. Untuk bisa jadi seorang dokter itu, ya kalau yang pendidikan pertama seperti biasa, seperti teman-teman semua, SD, SMP, SMA. Nah, setelah itu baru kita mengambil jurusan kedokteran. Selama pendidikan kedokteran lebih kurang itu bisa kita jalani kira-kira 3-4 tahun. Setelah itu mendapatkan sarjana kedokteran. Nah, tidak sampai berhenti di situ, kita harus melanjutkan lagi program koasisten atau koas selama lebih kurang 2-3 tahun. Nah, sebelum mendapatkan ijazah dokter, kita harus mengikuti uji kompetensi dokter Indonesia namanya. Yang mana dengan kita mengikuti uji kompetensi tersebut, kita bisa diberikan surat tanda registrasi, di mana surat tanda registrasi tersebut bisa kita gunakan untuk pembuatan surat izin praktek. Begitu. Kira-kira gambaran singkatnya begitu. Jelas suaranya?
Mas, Pak. Ya, Alpida. Ya, Baik, Pak, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. ya, oke. Maaf ya Seperti kalau suaranya kurang kedengeran ya. ya, Pak. Mm-mm. Seperti apa fokus pada layanan yang Bapak berikan? Maksudnya Bagaimana eh, saya nggak dengar? Saya yang nggak dengar Bapak bagaimana? fokuskan, kepada yang Bapak Hmm. fokuskan kepada layanan yang Bapak berikan kepada pasien. Seperti apa, Pak? Layanan yang difokuskan. Ya, untuk yang Bapak berikan kepada pasien. Oke. Kalau layanan yang difokuskan tentu saja layanan kesehatan ya. Yang namanya kedokteran udah pasti layanan kesehatan. Cuman dalam pelayanan kesehatan ini kita mempunyai pendekatan yang lebih komprehensif begitu. Seperti promosi kesehatan, promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif gitu. Di mana promotif itu kita melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat supaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya, kesehatan individu maupun masyarakat agar tingkat kesakitan masyarakat di daerah kita tersebut itu menurun. Kemudian preventif itu bisa kita berikan melalui promosi kesehatan juga, bagaimana cara mencegah biar kita terhindar dari suatu penyakit. Kemudian cara-cara atau pola hidup, gaya hidup agar penyakit-penyakit yang menahun seperti diabetes, hipertensi itu bisa terkontrol dengan baik. Lalu itu kuratif. Kalau sudah ke tahap kuratif, itu berarti kita mengobati pasien yang sedang sakit begitu. Jadi tahapan promosi kesehatan, preventifnya itu sudah gagal istilahnya gitu kan. Sudah dilewati gitu. Jadi kita ke tahap kuratif gitu. Nah, setelah tahap kuratif ada yang namanya rehabilitatif, di mana rehabilitatif itu tujuannya begitu. Pasca dia mengalami kesakitan tersebut gitu. Kalau tadi pertanyaannya fokus layanannya kan, kalau fokus layanannya intinya itu fokus layanan kesehatan. Secara keseluruhan di pelayanan kesehatan tersebut ada 4 pendekatan kita, yaitu promosi kesehatan, preventif itu mencegah, kemudian mengobati, kemudian rehabilitasi. Begitu kira-kira. Langsung ke pertanyaan ketiga. Iya. Bagaimana kode etik dari profesi Bapak tentang pelanggaran atau sanksi di dalam profesi Bapak? Lalu, jika mengenai lisensi atau izin, bagaimana cara memperoleh untuk profesi Bapak? Oke, baik. Kalau pertama dari kode etiknya dulu ya. Dari kode etik, kalau yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik itu sanksinya itu bisa berupa ringan sampai berat. Kalau ringan itu bisa berupa teguran, bisa dari teguran langsung dari pihak ID-nya, kemudian juga bisa teguran tertulis dari ID, dan sanksi yang paling berat itu pencabutan izin praktek, bahkan pengeluaran keanggotaan dari ID sendiri begitu. Tergantung dari pelanggaran kode etik yang kita lakukan gitu. Kemudian untuk masalah izin praktek ataupun lisensi dan segala macamnya itu harus melalui beberapa tahap yang seperti saya ceritakan dari awal begitu. Kalau untuk mengurus surat izin praktek sendiri, kita harus mempunyai STR. Sedangkan STR tersebut kita dapati setelah kita lulus dari ujian kompetensi dokter Indonesia begitu. Nah, pembuatan SIP juga diperlukan rekomendasi dari ID setempat. Biasanya sesuai wilayah kerja kita begitu. Nanti dari rekomendasi ID setempat merekomendasikan ke dinas kesehatan, baru dinas kesehatan mengeluarkan surat izin praktek kita untuk berpraktek di daerah tersebut begitu.
Dan biasanya izin praktek itu berlaku selama 5 tahun. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya kembalikan lagi ke rekan saya untuk bertanya ke pertanyaan selanjutnya. Baik, Dila. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Mhm. seperti yang banyak dialami profesi kebanyakan, banyak sekali orang awam yang salah paham mengenai tugas atau tanggung jawab seorang dokter. Apa yang sering Bapak dengar mengenai tanggapan orang awam tentang dokter, dan bagaimana cara Bapak sebagai dokter untuk menyikapinya? Tanggapan orang awam ya. Yang paling saya sering dengar itu ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya, bukan yang umum. Itu paling orang awam itu berpendapat kalau profesi kedokteran itu bisa segalanya, begitu. Tanpa intervensi apapun, profesi kedokteran itu bisa segalanya. Padahal kan tidak begitu. Dalam menangani kasus sesuatu itu diperlukan namanya proses. Di dalam proses tersebut bisa berhasil, bisa gagal. Di mana proses keberhasilan dan kegagalan suatu proses kesehatan itu banyak faktornya. Bisa dari faktor pribadi, faktor pasiennya tersebut sendiri, kemudian dari kualitas obat yang diberikan, ketepatan diagnosa, dan banyak berbagai hal gitu. Makanya ada beberapa kasus yang diperlukan berbagai macam tahap untuk bisa mencapai hasilnya gitu. Sementara banyak dari kalangan orang awam atau pasien, mereka tidak sabar untuk menjalani proses tersebut gitu. Bahkan ada kasus yang seharusnya kasus tersebut bisa diselesaikan, tetapi karena masyarakat yang tidak sabar, maka mereka beralih ke alternatif lain gitu. Maka otomatis program medis yang telah direncanakan terputus gitu. Masalahnya kalau pasien yang balik lagi untuk berobat dengan kasus yang sama, programnya bakal kita ulang dari awal. Gitu. Kebanyakan sih begitu kalau dari pengalaman saya pribadi dalam praktek. Gitu. Orang awam itu menganggap harus cepat. Gitu. Hari ini berobat, kalau bisa hari ini sembuh. Begitu. Ya itu sih yang paling banyak saya alami. Gitu. Lalu bagaimana cara Bapak sebagai dokter cara menyikapinya? Cara menyikapinya, ya baik. Cara menyikapinya paling saya sebisa mungkin menjelaskan kepada pasien. Sebelum pasien pulang, saya menjelaskan dulu efek sampingnya apa, kemudian kira-kira prosesnya itu perlu berapa lama, dan programnya itu perlu berapa lama, begitu. Saya usahakan, saya jelaskan kepada pasien gitu. Agar pasiennya tidak merasa gagal begitu dalam berobat gitu. Padahal itu bukan gagal, tapi itu masih dalam proses. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kolaborasi profesi Bapak sebagai dokter? Profesi apa saja yang sudah berkolaborasi dengan Bapak? Lalu bagaimana? Maaf lanjutkan Pak. Ya. Kalau kolaborasi profesi, ya kebetulan saya kerja di rumah sakit. Yang paling sering kolaborasi itu paling profesi dari teman-teman kita dari keperawatan, bagian kefarmasian, gitu. Itu yang paling sering tiap hari kita berkolaborasi. Lalu bagaimana cara Bapak bisa berkolaborasi dengan profesi tersebut? Caranya paling kita saling memberikan informasi terkait apa yang hendak kita kerjakan, gitu. Misalnya kalau dengan profesi keperawatan, kita memberikan informasi kepada perawatnya bagaimana sebaiknya tugas-tugas dia yang mau dilakukan apa gitu, tugas kita apa. Kemudian untuk dari pihak farmasi, kita paling mengedukasi jika ada suatu obat yang tidak ada, jangan langsung diganti. Maksudnya yang penting komunikasi lancar gitu untuk mencapai tujuan kita berkolaborasi.
kan tujuan kita kolaborasi itu untuk mencapai tujuan gitu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut kita harus saling berkomunikasi. Apa-apa aja nih yang perlu kita kerjakan gitu, dan apa-apa aja tugas di masing-masing profesi tersebut gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa kasus yang paling berkesan bagi Bapak selama menjadi dokter? Kasus yang paling berkesan ya. Paling semasa saya jaga di IGD itu yang paling berkesan, kasus yang paling jarang itu kasus, kalau pernah dengar itu shock anafilaktik gitu. Yang mana kasus shock anafilaktik itu adalah kasus shock berat yang membutuhkan penanganan yang cukup cepat, yang sangat cepat, karena dalam hitungan menit pasien bisa mengalami kematian. Itu sih kasus yang paling saya yang paling berkesan selama saya praktek. Karena itu pada saat pendidikan, hampir setiap semester, hampir sepanjang kita melakukan pendidikan, itu pasti diingatkan tentang kasus tersebut begitu. Ya singkatnya, kasus shock anafilaktik itu biasa kalau ditanyakan ke dokter ada alergi obat atau tidak gitu. Nah, reaksi alergi itulah yang ditakutkan, itu shock anafilaktik gitu. Nah, pada saat kita pendidikan itu paling diingatkan, tiap hari diingat, tapi kasusnya paling jarang gitu. Makanya pas dapat kasusnya yang pertama itu sangat berkesan gitu. Ya alhamdulillah setelah selesai itu mempunyai kesan tersendiri begitu. Karena kasusnya benar-benar jarang gitu, kasus yang shock anafilaktik ini. Tapi kalau cuma kasus alergi obat biasa yang cuma gatal-gatal itu sering ya. Cuman kasus shock berat ini memang sangat jarang gitu, tapi mematikan. Ya, Mungkin itu aja lanjut. kasus yang ini berkesan. Lanjut pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya, baik. Berhubung kami calon konselor atau guru BK, bagaimana pandangan Bapak tentang profesi konselor atau guru BK? Ya, pandangan terhadap profesi guru BK. Saya ulangi pertanyaannya. Oke. Saya ulangi pertanyaannya. Berhubung kami calon konselor atau guru BK, bagaimana pandangan Bapak tentang tentang profesi konselor dan guru BK? Ya, profesi konselor atau guru BK itu kan bimbingan dan konseling ya. Itu sebenarnya perannya sangat besar di tempat tersebut begitu. Karena kebanyakan orang menganggap guru BK itu cuma sekedar mengatasi masalah. Gitu. Padahal kan seharusnya guru BK itu dari namanya saja bimbingan dan konseling. Itu sejak awal harus melakukan pencegahan juga. Gitu. Kira-kira masalah apa nih yang bisa kita cegah di tempat kita bekerja, begitu, baik dari lingkungannya maupun dari perorangannya begitu. Menurut saya sih perannya itu cukup besar gitu, guru BK terhadap satu tempat dia bekerja begitu. Bukan cuma sekedar ada masalah kemudian kita atasi begitu. Tetapi kita harus membuat perencanaan yang bagus. Bagaimana suatu masalah bisa kita kelola dengan baik dan menghindari masalah tersebut bisa terulang di masa depan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya sudah selesai. Selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Iya, sama-sama. Baik. Sebelum Kedengeran? kondangan katanya digantikan sama saya. Sebelum keluar dari Zoom, Bapak mohon maaf, mau di screenshot dulu ya. Ya. Udah, Tri.
Sudah. Sudah? Sebentar ya. Ya. Pak, sambil nunggu screenshot, boleh tanya satu pertanyaan lagi. Iya, boleh silakan. Men- Motivasi untuk jadi dokter apa ya? Paling untuk bisa membantu orang lain ya, membantu orang lain. Kemudian juga kebetulan saya juga tertarik gitu di dunia kedokteran. Makanya itu juga jadi motivasi saya untuk pengen mengetahui lebih dalam untuk di dunia kedokteran itu bagaimana gitu. Selain dari membantu masyarakat, yang pastinya tujuan utamanya, motivasi saya yang lain juga kita harus punya passion di dunia kedokteran gitu. Harus punya minat tersendiri gitu, untuk memotivasi kita untuk menjalani proses pendidikannya. Karena proses pendidikannya itu nggak sebentar. Kita butuh motivasi yang lebih untuk bisa menjalaninya. Memang orang keinginan orang masuk kedokteran mungkin banyak, tapi setelah menjalaninya, mereka seperti kurang motivasi begitu. Kenapa mereka ada di dunia kedokteran begitu. Makanya dengan itu kita harus mempunyai kesenangan tersendiri begitu tentang apa yang kita ambil. Itu sih paling motivasi saya. Sudah selesai nanyanya, Bil? Sudah. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Dr. Hendra yang telah menyempatkan waktunya untuk mau diwawancara buat tugas PPK kita. Dan saya mohon maaf sebelumnya kalau banyak kata-kata yang salah. Dan sebelumnya dan kita berterima kasih banyak. Ya udah, sebelum saya tutup, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah mengundang saya ya. Ya, sama-sama. Semoga Terima kasih, sukses Jin. semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Kami dari kampus Unindra mohon izin Ibu untuk mewawancari Ibu dalam tugas kami perkembangan profesi konseling. Apa Ibu bersedia, Bu? Sedia. Baik, Ibu. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan ya, Bu. Maaf, Ya, kami Mbak. perkenalkan ada Ajil Amri, Selvian, Selvidanora Jahra, Sri Vela
Dan Nindi, Ibu. Ibu, jika misalkan saya keluar-keluar. Ya, Sebentar, Ibu, sebentar. Jaringan. Langsung Ibu, pertanyaan pertama. Bentar, Ibu. Bagaimana tentang tahapan jenjang pendidikan yang Ibu lalui untuk menjadi seorang perawat seperti sekarang ini, Bu? kalau untuk jenjang pendidikannya itu sama aja. Kayak dari SMP, SMA, baru saya kuliah. Ambil kejuruannya keperawatan. Pertanyaan kedua, Jelas? seperti apa fokus pelayanan? Apa, Ibu? Suaranya, Pertanyaan suaranya. kedengeran, Ibu? Putus-putus. Pada layanan yang Ibu berikan, maksudnya layanan yang Ibu berikan yang difokuskan kepada pasien itu seperti apa, Bu? Ya, kalau nolongin pasien sampai sembuh. Apalagi? Untuk pertanyaan ketiga, Bu, sasaran layanan yang Ibu berikan itu seperti apa ya, Bu? Ibu kedengeran nggak? Putus-putus, Mbak, suaranya. Putus-putus ya. Sebentar, Ibu, sebentar. Ya. Ulangi aja lagi Mbak pertanyaannya, Mbak. Pertanyaan yang ketiga ya, Bu. Ya. Sasaran layanan yang Ibu berikan kepada pasien itu seperti apa ya, Bu? Maksudnya layanan apa nih? Dalam segi apa yang Mbak tanyain? Layanan seperti apa maksudnya, Mbak? Ya, layanan sasaran Ibu kepada pasien itu seperti apa, Bu? Layanan kepada sasaran? Ya, sasarannya pasien, Ibu. Ya, sasarannya pasien. Terus? Ya, layanan yang Ibu berikan ke setiap pasien itu seperti apa, Bu? Pelayanan mungkin ya, bukan layanan kan maksudnya.
Di rumah sakit atau di puskesmas yang Mbak tanya? Di tempat Ibu berdinas, Ibu. Oh ya. Saya kalau di rumah, saya dua-duanya sudah, Mbak. Kalau di rumah sakit pelayanannya itu ya tetap pasien datang, kita obatin, intinya sih sama. Sama-sama pasien datang, kita obatin sampai dia sembuh. Kalau dia masih belum sembuh, kita follow up, gitu. Paham nggak maksud saya? Mau ada pertanyaan lagi? Baik Ibu, saya lanjutin ya, karena ada kendala jaringan teman saya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kode etik dari profesi Ibu tentang pelanggaran atau sanksi di dalam profesi Ibu? Udah Bu, lanjut. Ini kode etiknya itu maksudnya profesi saya? Iya Ibu, profesi Ibu. Oh, untuk kode etik atau saya yang melakukan kesalahan atau dari pihak luar yang melakukan kesalahan maksudnya kepada saya atau gimana Mbak? Pertanyaannya maksudnya? Pihak dari ibunya sendiri. Kalau kita melakukan kesalahan? Iya, iya. Kalau untuk perawat, perawat itu punya persatuan namanya PPNI. Ya, PPNI itu Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, di situ kita ada kalau kayak kedokteran itu ada ID namanya ya. Kalau perawat itu namanya PPNI. Nah, di situ kita berkecimpung maksudnya ada naungan. Ya, di mana kode etiknya itu nah dia kalau kita melakukan kesalahan dia yang akan memberikan sanksi di PPNI itu sendiri. Gitu. Tapi dilihat dulu kesalahannya itu di mana. Gitu. Baik Bu. Kan apa sih lalu jika mengenai lisensi atau izin bagaimana cara memperolehnya sebagai profesi yang sekarang? Izin, surat izin praktek, surat izin kerja, STR Surat maksudnya? izin, ya STR Bu. Ya, kalau STR itu, nah itu tadi kan saya bilang ada yang namanya PPNI ya Mbak ya. Nah, di PPNI itu nama kita didaftarkan, nah kita akan dapat nomor induknya. Nah, di situ kita daftar itu ada bayaran per bulannya. Nah, yang di situ juga yang membuatkan surat STR dan surat izin praktek kita. Sudah Bu? Ya. Selanjutnya ya Bu, saya tanya nomor kelima. Seperti yang banyak dialami profesi kebanyakan, banyak sekali orang awam yang salah paham mengenai tugas dan tanggung jawab seorang perawat. Apa yang sering Ibu dengar mengenai tanggapan seorang orang awam tentang perawat dan bagaimana cara Ibu sebagai perawat menyikapinya? Sekarang saya tanya ke Mbak ya, yang maksud orang tidak paham tentang tanggung jawab perawat itu yang seperti apa? Bahkan Maaf Ibu, suaranya nggak ada. Bahkan tadi kasih pertanyaan tentang masyarakat tidak paham tentang tanggung jawab. Tanggung jawab yang kayak apa yang masyarakat maksud gitu maksud saya? Kayak misalnya Bu, kayak tanggung jawab dalam pekerjaannya, kayak misalnya kalau ada apa sih? Kalau ada kayak pasien yang rawat jalan atau rawat inap itu kadang ada kesalahan dari perawatnya tersendiri gitu Bu. Jadi kan kalau orang awam gitu kadang suka berpikir yang aneh-aneh gitu Bu. Kesalahan, saya nanya dulu deh sebentar.
kesalahan perawat kayak apa, Mbak? Kalau misalnya di poli jalan? Misalnya kayak mungkin ya Bu, kayak penanganannya kurang cepat atau gitu Bu. Maaf Bu kalau salah. Nggak apa-apa. Ini kita share ya maksudnya. Biar Mbak juga ngerti. Maksudnya makanya saya balik nanya, biar kita tidak salah paham gitu. Nah, kenapa maksudnya kecepatan harus cepat seperti apa? Coba. Sekarang saya bilang tanya nih sama Mbaknya. Kalau misalnya di poli rawat jalan, Mbak bilang kita tidak cepat, kalau dokternya belum datang, itu harus gimana? Benar nggak? Benar Bu, Sedangkan harus nungguin dokternya dulu. Nah, sedangkan yang harus periksa dokter. Kenapa harus perawat yang disalahkan? Ya? Karena Bu kayak kalau orang di situ gimana ya Bu? Kayak misalnya kan yang ada di situ cuman kayak perawat mungkin Bu. Jadi ya tuh orang-orang tuh pada ngomelnya ke perawatnya aja Bu. Sedangkan kan kita nungguin dokternya juga kan. Gitu Bu. Betul. Justru itu harusnya bertanya, bukannya marah-marah. Beda antara bertanya dan marah-marah berbeda. Gitu maksudnya. Nah, kalau dia tadi pertanyaan Mbaknya, masyarakat nggak perlu tahu tentang tanggung jawab perawat. Perawat itu sudah tahu tanggung jawabnya sendiri. Ya. Masyarakat taunya kan perawat itu ya nginiin pasien aja udah gitu doang kan. Banyak pekerjaan perawat. Jadi enggak semua yang masyarakat pikirkan itu adalah yang bikin salah paham ada gitu. Jadi kalau menurut saya yang Mbak tanya misalnya tanggung jawab itu perawat yang tahu sendiri apa tanggung jawabnya. Dia tahu tanggung jawabnya dia sendiri, jadi nggak perlu masyarakat tahu. Ada lagi? Sebentar Ibu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya. Bagaimana dengan kolaborasi profesi Ibu sebagai perawat dan profesi apa sajakah yang Ibu berkolaborasi, siapa aja Bu, dan bagaimana cara Ibu berkolaborasi dengan profesi tersebut? Semua tim kesehatan berkolaborasi. Salah satu kolaborasinya ada dokter, ada anestesi, ada apoteker, sampai supir ambulan dan security itu berkolaborasi dengan perawat. Caranya kita berkolaborasi gimana? Ya kita ada hitam di atas putih. Ada catatan, ada instruksi, semuanya kita lakukan, ada tulis-tulis semuanya. Nah, itu baru kita kolaborasi. Harus ada pencatatannya. Ya Ibu, ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya. Apa kasus yang paling berkesan bagi Ibu selama Ibu menjadi perawat? Pasien koma bisa sembuh. Pasien tidak sadar bisa sembuh kembali. Itu kesan saya. Ibu, ke pertanyaan selanjutnya. Berhubung kami calon konselor atau guru BK, bagaimana pandangan Ibu tentang profesi konselor dan guru BK? Ini guru BK di sekolahan? Iya, Ibu. Oh ya, oke. Kalau saya sih cuma ngasih masukan aja, Mbak ya. Tolong dampingi murid-muridnya,
terutama murid-murid yang bermasalah, apalagi anak-anak yang dengan broken home. Tolong didampingin. Kalau jadi guru BK atau pendamping, itu benar-benar mendampingi, bukan marahin anak-anaknya. Anak sekolah itu kan wajar ya, bukannya wajar sih, maksudnya dia bandel-bandel dikit ya, namanya anak sekolah gitu. Kalau saran saya sebagai orang tua, misalnya jadi orang tua anak-anak gitu, didampingi, dirangkul, mbaknya kasih nasihat, dipanggil anaknya. Saya sih masukannya itu aja sih, dampingi anak-anak yang seperti itulah. Baik, terima kasih Ibu. Motivasi Ibu di perawat seperti apa Bu untuk kita? Motivasi saya, semoga Mbak jadi guru pembimbing BK yang sukses buat semuanya, benar-benar menjalankan profesinya, apa ya, pokoknya jadi yang baik-baik lah. Semoga jadi contoh buat murid-muridnya nanti. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan sudah selesai. Terima kasih Ibu atas waktunya Ya. dan jawaban dan masukan dari Ibu buat kami. Apabila perkataan ada yang salah, mohon maaf ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ajil Khairul Amri. Bersama rekan saya Alfida Nur Ajahra, Sri Felani, Trinuzulah, Sherly Elsa, Faradila Abdul, Selvianti, Ainun Aisyah Ayu, dan Indi Ayu. Kami mendapatkan tugas dari dosen mata kuliah pengembangan profesi konseling untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya, Bapak berkenan. Oke. Mohon maaf sebelumnya apabila kami telah mengganggu waktu istirahat atau pekerjaan Bapak. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan berikan kepada pewawancara. Terima kasih. Bapak, saya ingin bertanya untuk pertanyaan pertama. Bagaimana tentang tahapan jenjang pendidikan yang Bapak lalui untuk menjadi seorang guru seperti saat ini? Baik, Pak. Untuk tahapan menjadi guru, ya, akan dulu sebelumnya nama Bapak Ahmed Fadilah ya. Untuk jenjang pendidikan itu biasa dari SD, SMP, SMA, lalu lanjut lagi ke kuliah. Kuliahnya jurusan, kebetulan Bapak sendiri, jurusannya Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi nanti untuk ke profesi guru biasanya nanti di semester 6. Semester 6 ya, semester 6 itu ada PPL atau bisa disebutnya adalah praktek pengalaman lapangan. Jadi nanti setelah itu sekitar 3 sampai 6 bulan PPL nanti ditunjuk ke satu sekolah untuk mengajar di sana. Setelah itu setelah PPL nanti diberikan dibuat laporan, terus laporan sendiri nanti akan ditanyakan ke calon ya atau yang sedang kuliah di semester 6 yang melaksanakan PPL itu. Setelah itu nanti di akhir penerimaan ijazah dapat yang namanya untuk guru sendiri dapat akta 4. Gitu. Itu aja sih untuk profesi guru. Nanti untuk ke gurunya sendiri, baik lagi nanti ke sekolah. Kan sekolah lagi nanti menyeleksi guru itu atau calon guru itu layak atau tidak diterima di sekolah tersebut untuk mengajar. Ya, itu.
Baik, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, seperti apa fokus pada layanan yang Bapak berikan? Maksudnya yang difokuskan Bapak untuk memberikan layanan kepada murid-murid Bapak. Untuk fokus layanan yang pasti materi pembelajaran ya, karena kan biasanya siswa atau peserta didik itu ada nilai ketuntasan gitu ya. Jadi layanannya adalah bagaimana caranya seorang guru memberikan pembelajaran yang akhirnya atau yang hingga mencapai yang namanya nilai gitu. Kan nanti kan ada standar sendiri, misalkan nilai minimalnya seberapa. Pokoknya intinya guru memberikan pelayanan agar siswa memenuhi kriteria penilaian. Gitu. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, ada 3. Sasaran layanan yang Bapak berikan itu seperti apa ya, Pak, untuk ke murid? Sasarannya pertama, kalau di guru kan biasanya ada program semester, ada silabus pembelajaran. Nanti untuk layanannya sendiri pendidikan tentang pencapaian kompetensi dasar. Ya, jadi setiap pembelajaran kan ada KD-nya, kompetensi dasarnya. Nanti dari situ diberikan pelayanan sebenarnya, diberikan pencapaian lah, bisa sampai seperti itu. Ya itu untuk ini pendidikan sih sebenarnya lebih tujuannya ke materi, lebih ke materi pembelajaran. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan keempat. Bagaimana kode etik dari profesi Bapak tentang pelanggaran atau sanksi dalam profesi Bapak? Lalu Pak, jika mengenai lisensi atau izin, bagaimana cara memperolehnya untuk profesi Bapak? Kode etik guru. Sebenarnya untuk kode etik guru kan sudah bisa dilihat lah di internet juga ada 9 poin tentang kode etik guru. Nih, kode etiknya disebutin nggak? Boleh, Pak. Boleh. Oh, gitu. Yang pertama itu guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila. Yang pertama. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. 4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan. 6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. 7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan. 8. Guru bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Yang terakhir, 9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Itu adalah kode etik guru Indonesia. Terus tadi apa pertanyaan selanjutnya? Lupa deh.
Apa tadi? Lalu, jika mengenai lisensi atau izin, bagaimana cara memperolehnya untuk profesi Bapak? Oh, tadi balik lagi ke poin yang pertama. Jadi nanti dapat akta 4 itu lisensi apa ya, menjadi seorang guru. Tergantung tempat kuliahnya sendiri kan, ada yang diberikan, ada yang tidak. Kalau misalkan sudah melaksanakan PPL biasanya diberikan. Karena nanti di situ ada skor juga. Pertanyaan selanjutnya, seperti yang banyak dialami profesi kebanyakan, banyak sekali orang yang salah paham mengenai tugas atau tanggung jawab seorang guru. Apa yang sering Bapak dengar mengenai tanggapan orang awam tentang guru, dan bagaimana cara Bapak untuk menyikapinya? Tanggapan orang lain biasanya kalau guru itu dibilangnya, wah jadi guru enak, datangnya pagi, siang, sore udah pulang, gitu ya. Terus apa lagi ya? Biasanya sih yang banyak sih itu, gampang lah jadi guru mah. Apalagi zaman sekarang kan yang apa ya, lagi corona gini kan pembelajaran kan dari rumah. Otomatis bilang, guru mah enak, kerjanya santai, pembelajaran nggak di sekolah gitu. Terus untuk menyikapinya sih, untuk Bapak sendiri ya, karena untuk profesi guru sendiri sebenarnya tidak cuma sekedar mengajar, karena di dalam guru sendiri ada perangkat pembelajaran yang harus dibuat, lalu ada tugas-tugas sendiri. Misalkan kita seorang guru, terutama saya, terutama Bapak ya, mau mengajar, biasanya kan materinya tuh disiapkan sebelumnya. Supaya apa? Bukan karena Bapak lupa atau lain sebagainya, tapi untuk memberikan bagaimana cara agar penyampaiannya itu lebih mudah dan mudah untuk juga dimengerti oleh peserta didik atau anak-anak. Jadi pulang ke rumah jadi guru tuh masih bisa kerja gitu kan, kalau untuk yang di PT dan sebagainya pulang aja istirahat. Tapi terkadang kalau guru masih ada pekerjaan lain, misalkan mau ngisi rapot, harus mengolah nilai dan lain sebagainya. Itu sih. Selanjutnya, bagaimana dengan kolaborasi profesi Bapak sebagai guru dan profesi apa saja yang sudah berkolaborasi dengan Bapak? Lalu bagaimana cara Bapak berkolaborasi dengan profesi tersebut? Karena Bapak ada di lingkungan sekolah, biasanya kolaborasi pertama mungkin sama kepala sekolah. Karena kita punya ide, itu kan biasanya disampaikan ke kepala sekolah. Terus selanjutnya dengan guru-guru yang lain dari pembelajaran atau mata pelajaran lain. Misalkan contohnya Bapak ada materi drama, misalkan pembelajaran drama, otomatis nanti akan berkolaborasi sama guru seni karena kita akan melaksanakan kegiatan pentas seni gitu. Ya itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa kasus yang paling berkesan bagi Bapak selama menjadi guru? Kasus. Sebetulnya untuk jadi guru ya semuanya sih berkesan sih, dari awal ngajar sampai sekarang gitu. Berkesan semua karena gini, bedanya kerja di bank dan lain sebagainya kan yang dikerjakan kan gitu aja, tapi kalau guru tuh situasinya setiap hari beda. Biasanya kalau yang berkesan nih biasanya
Kalau guru tuh dari guru, terus apa lagi ya? Apa ya? Itu sih sebenarnya karena Bapak sendiri ngerasa mengajar ya enjoy aja, enak aja, makanya semua hari atau semua pertemuan dengan anak-anak sih berkesan karena setiap hari situasinya beda. Iya. Pertanyaan terakhir, berhubung kami calon konselor atau guru BK, bagaimana pandangan Bapak tentang profesi konselor dan guru BK? Karena Bapak ngajar di SMA, untuk BK sendiri menurut Bapak sih penting, karena kan gini, untuk SMA sendiri kan lanjutannya ke kuliah. Biasanya informasi yang berkaitan tentang perkuliahan itu adanya di BK, dan BK itu lebih tahu anak atau peserta didik itu cenderungnya ke seperti apa. Terkadang kan anak itu pengen ngambil jurusan A, tapi menurut penilaian BK itu ke jurusan yang B, misalkan contohnya gitu. Jadi menurut Bapak, peran BK atau konselor itu penting buat di sekolah. Karena balik lagi, tujuan anak-anak kuliah itu biar jadi lebih jelas. Biar bisa mendapatkan ambisi SMPTN, Universitas Negeri. Gitu. Baik, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih Pak sudah menjawab. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada pewawancara dan juga kepada Bapak yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.